Quran itu terminologisnya, secara istilahnya yang difahami dalam studies Islam itu adalah studi Islam adalah kalam Allah, ucapan Allah, kata-kata Allah itu. Nah, jadi itu harus kata-kata Allah, bukan kata-kata malaikat, bukan kata-kata Rasul Muhammad SAW. Itu kalamnya Allah. Harus dipastikan itu kira-kira. Nah, taunya dari mana ya? Tetap ini sifatnya adalah ghaibi, ya. Taunya adalah dari berita, min naqlin atau min khabar. Yang diturunkan pada Nabi Muhammad, bukan pada nabi yang lain, karena ada nabi-nabi yang lain, ada Nabi Isa, ada Nabi Dawud, kemudian ada Nabi Musa. Kalau diturunkan pada Nabi Isa namanya Injil, kalau diturunkan pada Nabi Dawud namanya Zabur, dan seterusnya. Nah, Quran itu yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Ditransmisi, diajarkan pada kita, disampaikan pada kita, dinukilkan pada kita, ditransmisi gitu ya, diberitakan gitu pada kita secara mutawatir. Apa makna mutawatir? Mutawatir itu adalah banyak perbanyak. Istilahnya begitu, banyak perbanyak. Jadi misalkan ketika kita memberitakan sesuatu itu kan ada mata rantai. Misal kalau simbah guru kita gitu ya, itu ngajarkan, kita ini mau ngajarkan kepada cucu kita gitu. Cucu kita itu bisa langsung kan, bisa ketemu cucu, bisa lewat anak kita, kemudian pada cucu kita. Nah, kalau Anda nyampaikan ke anak, ke cucu, ini namanya transmisi, ini namanya periwayatan. Ini namanya penukilan. Nah, Quran itu ketika Rasul mengajarkan ke sahabat ini yang terima harus banyak. Kemudian muridnya sahabat itu harus banyak juga. Muridnya sahabat harus banyak juga. Muridnya lagi harus banyak juga. Itu namanya mutawatir. Jadi banyak perbanyak. Jadi sahabat sudah banyak, tabi'innya banyak, tabi'innya banyak, sampai ke kita semuanya banyak. Sehingga kemungkinan untuk bohong nggak mungkin. Jadi nggak mungkin Quran itu macam-macam ya. Quran hanya satu. Kenapa? Semua udah sepakat Quran itu bunyinya begitu. Sejak sahabat sampai kita. Sehingga kalau kita nanti nguai satu huruf saja itu menjadi aneh gitu ya. Jadi aneh. Kata orang Jawa nguai itu apa? Merubah satu huruf saja itu jadi aneh. Dan tidak mungkin disepakati jadi Quran. Orang Indonesia boleh sepakat Qurannya diubah dengan satu huruf misalkan begitu. Tapi orang Saudi apa dia sepakat? Enggak. Itulah yang disebut dengan mutawatir. Jadi dia diterima secara general, secara umum, secara banyak orang di situ. Nah, berbeda dengan hadis. Hadis itu ada yang mutawatir, kemudian ada yang ahad. Ya, kalau mutawatir ya levelnya hampir mirip dengan Quran. Tapi kalau ahad ya itu mungkin hanya 2 orang dari sahabat, dari Nabi, atau 1 orang dari Nabi gitu, yang sampai kepada kita. Di mata rantai periwayatan tadi, di mata rantai transmisi itu tadi, itu ada 1 orang. Kalau ada 1 orang namanya ahad. Nah, ini untuk membedakan. Quran ada yang ahad? Nggak ada. Qiraah namanya. Nah, yang disebut Quran itu adalah yang mutawatir. Yang tidak mutawatir nggak disebut Quran, tapi disebut qiraah. Jadi dia riwayat dari satu sahabat. Misalnya Ibnu Mas'ud yang riwayatnya berbeda dari jumhur sahabat, itu mayoritas sahabat gitu ya. Itu qiraah Quran. Ulama nulis juga, nggak masalah. Tapi itu tidak bisa disebut Quran. Kalau dia tidak bisa disebut Quran, maka nilai belakang ini nggak bisa. Misalnya, kalau saya membaca qiraah apakah bernilai ibadah? Ulama sepakat enggak. Yang bernilai ibadah hanya Quran saja. Nah, tapi boleh enggak saya membaca qiraah? Boleh. Untuk apa? Untuk lifahmil hukum, untuk memahami hukum, boleh-boleh aja gitu. Nah, jadi yang bernilai ibadah itu hanya Quran. Selainnya enggak, qiraah itu enggak. Mulai dari Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas.